Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue bakalan keluar dari ranah ekonomi dan gue masuk ke masalah pengembangan diri. Karena ya judulnya aja Ekonom Pemalas, tapi gue pengen bahas sebenarnya gue pengen bahas apa yang pengen gue bahas sih. Sebelum masuk ke ranah tersebut, gue mau intro dulu bahwa sebelumnya kan gue sempat ngomong kesalahan gue di tahun 2021 dan apa yang gue harus lakukan, kayak misalkan sabar nunggu harga dan sabar seperti lain halnya sebagai segala macam. Langsung dikasih ujiannya. Saat ini gue lagi koleksi satu perusahaan komoditi dan ketika gue lagi koleksi harganya sudah tidak masuk lagi dalam rasio gue dan well genes banget sih. Dan kita lihat lah apakah hari Senin gue bisa mendapatkan barang tersebut atau memang ya sudahlah bye bye, gue cuma bisa mendapatkan keuntungan yang ya segitunya aja gitu, atau mungkin rugi gue mungkin lebih tipis ya, no one knows, no one knows. Tapi kita masuk ke ranah intinya. So apparently gue baru aja balik dari theater. Gue pikir gue self diagnose sebagai orang yang depressions, dan ternyata waktu pas dibilang sama dokternya gue masuk ke stres akut lah namanya, stres akut. eh yang menarik dari apa ya, yang menarik dari eh pertemuan gue dengan dokter tersebut adalah cerita yang akan gue ceritakan. So gue mau bilang sama kalian bahwa it's okay to be not okay. Ini gue bukan ngomongin soal film Korea yang ada di Netflix, tapi it's really okay to be not okay. Dan kadangkala emang kalian butuh waktu untuk mundur dari apa yang kalian kerjakan untuk merefleksikan diri lah. Dan dari pelajaran yang gue dapatkan adalah seperti ini. Gue pernah dapat depressions itu 3 kali. Jadi 2 kali gue self diagnose, 1 kali ini gue dapat indikasi depresi, gue pindah lagi ke satu dokter lagi dapat stres akut. Jadi belum masuk ke ranah depresi. Gue sempat tanya depresi itu seperti apa. Depresi itu adalah seperti yang gue alamin sekarang, akan tetapi lu udah gak bisa kontrol lagi emosi lu. Jadi lu bisa menangis meraung-raung, terus udah gitu mood lu bener-bener swing, berubah banget. Dan itu menurut gue kejadian di 10 tahun dan di 7 tahun yang lalu. 10 sampai 7 tahun, 7 sampai 10 tahun yang lalu, karena gue kejadiannya 2 kali. eh gue pikir bahwa depresi itu tertrigger ataupun kejadian karena masalah waktu itu gue bener-bener nggak punya spending uang lah. Gue hidup dengan orang tua gue beruntung punya orang tua yang mau ngidupin gue walaupun gue waktu itu belum punya penghasilan yang cukup, sehingga gue merasa diri gue tidak berguna gitu. Gue merasa diri gue tidak berguna dan akhirnya gue sering kepikiran untuk kalau gue seperti ini terus, bagaimana nasib gue, apa yang harus gue lakukan, bagaimana nasib kedepannya, dari mana gue makan dan segala macam. Dan itu yang terjadi. Long story short, depresi itu pun hilang gitu karena kalau dengan penanganan yang tepat. Waktu itu gue penanganannya nggak tepat juga sih. Intinya lebih banyak minum air. Gue bakalan ngomongin ini di belakang aja deh. Eh, dengan penanganan waktu itu gue alamin, ternyata berhasil sembuh dan akhirnya gue ketemu depresi yang selanjutnya lagi. Gue jauh lebih tenang karena gue beranggapan gue pernah hadapin ini. Dan kejadiannya waktu yang pertama hampir 6 bulan lebih, yang kejadian kedua hanya sampai 3 bulan. Ya lebih cepat lah, lebih cepat banget lah, 3 bulan, 2 atau 3 bulan. Eh, dengan kejadian yang sama gitu. Walaupun gue dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi, tapi gue ngerasa ini. Dan ketika gue masuk ke pekerjaan gue yang sekarang dengan aset yang gue milikin, di mana aset gue pikir ya dengan penghasilan gue sekarang, aset gue yang sekarang, dengan pengeluaran gue yang ada, gue nyaris akan hidup 10 tahun tanpa harus mengembangkan aset gue, tanpa harus bekerja. Jadi it's relatively safe untuk gue berhenti bekerja sebenarnya dan untuk explore ke tempat lain, dan gue mencari pekerjaan yang baru yang benar-benar gue suka gitu. Gue nggak, belum sampai saat ini gue mau melakukannya karena satu dan lain hal.
akhirnya timbullah depresi yang berikutnya lagi. Nah, depresi yang ini gue sebut saja depresi, sebenarnya bukan depresi yang ketiga ini karena gue udah didiagnosa oleh psikiatris. Beda ya psikiatris sama psikolog. Kalau psikolog itu S1, psikiatris itu udah dokter penyakit jiwa gitu, bener-bener dokter. Dan begitu gue didiagnosa sama dia, gue mengalami stres akut, bukan depresi. Jadi baru awal-awal gitu. Dan ternyata apa yang gue alamin sebenarnya bisa diselesaikan dengan relatif lebih cepat dan lebih hemat biaya ataupun hemat waktu juga. Gue butuh latihan pernafasan. Jadi yang diajarkan oleh dokter ini adalah tarik nafas selama 5 detik, tarik nafas 5 detik, tahan 2 detik, hembuskan lagi 5 detik, tahan lagi 2 detik, seperti itu ya selama 5 menit. Dan lu bernafas melalui perut ya. Jadi begitu lu narik nafas, perut lu dikembungkan, terus ditahan, terus udah gitu dikeluarkan lagi lewat mulut, dan akhirnya hitung lagi 2 detik. Apparently buat gue ketika gue bisa selesai ketemu dokter ini benar-benar cukup membantu. Gue belum tahu malam gue apakah gue bakalan bisa tidur dengan teknik ini. Kemungkinan besar hopefully dan insya Allah gue ngerasa bahwa gue bisa tidur karena pikiran gue jauh lebih tenang dibandingkan waktu pas kemarin ketika gue benar-benar literally kayak sepanjang hari gue nggak bisa tidur karena banyak memikirkan banyak hal gitu. Dan pelajaran yang bisa diambil adalah ketika gue bertanya dengan dokter tersebut apakah depresi itu bisa berulang ataupun ini, dia bilang ya bisa karena ini masalah stres akut dan itu sebenarnya ada rootsnya, dan itu sebenarnya adanya di memori masa lalu di otak belakang lo gitu. Jadi itu sebenarnya adalah itu mesti dicari alasannya kenapa sehingga bisa kita obatin. Tapi kalau misalkan lu masih belum tahu bagaimana cara ngobatinnya, yang perlu lu lakukan adalah untuk tenang gitu. Tenang dulu baru mencari jalan untuk masalahnya apa. Gue masih belum tahu juga. Karena kemungkinan besar dokternya bilang 5 hari. Kalau misalkan emang oke, kita akan mencoba cari root cause-nya mungkin di pertemuan berikutnya. Dan perlu kalian ketahuin kalau kalian pakai bukan promosi kayak Halodoc dan segala macam, biaya konsultasi terhadap psikiatris itu sebenarnya cukup murah sih. 150.000 sampai 300 ribuan gitu. Even kalau kalian datang ke dokter ya 250.000 lah gitu. Dengan menggunakan Halodoc itu 150.000, dan menurut gue it's relatively affordable lah. Bahkan untuk 10 tahun gue ketika gue gak punya duit mungkin gue bakalan spending 150 untuk konsultasi dengan psikiatris sehingga permasalahan gue lebih cepat. Tapi ya gitu, karena kita di dunia yang sebenarnya nggak tahu sama sekali bahwa dokter ini berapa sih harganya dan segala macam. Dan kalau misalkan gue ngelihat bahwa harga yang affordable, gue berharap ada banyak orang yang bisa terbuka terhadap dirinya dan bisa ngobrol dengan kenapa gue bingung ya ngomongnya, psikiatris ya itulah, psikiater ya. Kalau misalnya bisa ngobrol dengan psikiater gitu, bahas aja yang kalian mau bahas. Dan kalau misalkan dari sisi gue adalah it's okay to step back dengan apa yang kalian lakukan. It's okay to feel stress, it's okay to feel not awesome. Yang perlu kalian lakukan adalah tetap berjalan gitu. Dan gue ngerasa dari apa yang terjadi ketika gue lagi stres dan segala macam, yang bisa membuat gue untuk tetap ini adalah ya udah, habit itu benar-benar mengalahkan stres gue gitu. Karena habit gue harus baca buku, akhirnya gue harus baca buku. Habit gue harus olahraga, gue olahraga, dan itu benar-benar membantu untuk menurunkan tingkat stres tersebut. Secara tidak langsung itu menurunkan tingkat stres tersebut. Jadi buildinglah habit dengan hidup sehat, dan kalau misalkan dengan hidup sehat tersebut bisa mendapatkan hal yang kalian inginkan, it's good for you, lanjutkan aja gitu. Dan menurut gue jangan takut untuk ke psikiater. Bukan berarti kalian gila, tapi penyakit kejiwaan itu tuh mirip, kalau misalkan gue boleh analogikan ya, kayak lu punya kencing batu. Lu kan sebenarnya nggak tahu lu punya kencing batu, terus tiba-tiba begitu lu udah diagnosa ternyata lu ada
batu ginjal gitu, ada batu ginjal. Sebenarnya kan rootnya karena lu kurang minum air, minum lebih banyak sirup ataupun minuman bersoda dan segala macam, dan akhirnya timbullah batu ginjal tadi gitu. Ada masalahnya, ada ini sama kayak halnya kejiwaan tersebut. Sebenarnya ada rootnya, tapi kalian nggak tahu, kata tapi hasilnya udah ketahuan. Nah, nggak apa-apa, itu adalah sebuah penyakit dan mudah-mudahan akan ada lebih banyak orang yang bisa menyelesaikan masalah tentang dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, unfortunately ternyata gue baru sadar bahwa punya uang banyak itu tidak menyelesaikan banyak masalah-masalah yang benar-benar krusial seperti masalah kejiwaan tadi. Buat gue sendiri dengan banyaknya uang, ya at least gue bisa menekan stresnya itu jauh lebih tinggi lagi. Kayak menurut gue nggak make sense untuk stres tidak punya uang, karena kenyataannya emang gue punya aset yang sebenarnya bisa menghidupi gue untuk waktu yang cukup lama, yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah impian bagi banyak orang gitu. Tapi dengan kondisi gue yang sekarang ternyata masih juga kena tadi stres acute yang mengarah ke depresi. So apa saran dari dokternya? Saran dari dokternya adalah satu, latihlah pernafasan karena otak butuh oksigen. Dikarenakan otak butuh oksigen dan dia seperti mencari-cari informasi yang ada, sehingga otak kalian itu bekerja lebih ekstra, karena sebenarnya bukan lebih ekstra, tapi dia mencari oksigen lebih banyak lagi. Berikan oksigen yang cukup kepada otak kalian, cukupi minum. Jadi kalau misalkan emang sebenarnya gue nggak tahu juga sih, tapi menurut gue oksigen itu paling cepat masuk lewat minum. Jadi banyakin minum air putih. Kalau misalkan kalian banyak minum air putih, mudah-mudahan oksigen dalam otak kalian juga oke. Terus jaga pola makan, dan ini yang paling susah karena pantangannya untuk 5 hari ke depan cukup banyak banget, seperti ngurangin gula. Gue suka banget dengan gula. Terus yang berbau-bau gluten, nah itu juga gue suka banget. Pizza lah, burger lah, segala macam itu juga gue suka banget. Dan ya udah, mau nggak mau itu harus di kurangin. Even waktu dulu gue beranggapan bahwa depresi itu karena gue baca buku Harry Potter, mengatakan di dalam bukunya adalah Dementor itu adalah seperti ketika Dementor menyerap kebahagiaan, orang tersebut seperti terkena depresi, dan obat dari depresi itu adalah coklat. Dan ternyata gue nggak tahu ini apalah akibat coklatnya atau gulanya, akan tetapi gue berpikiran bahwa sebenarnya coklatnya bisa membantu tapi gulanya tidak bisa membantu. Jadi usahakanlah untuk dapat coklat murni kalau misalkan kalian mau menyembuhkan diri. Ini bukan advice dari dokter. Ini adalah advice dari taunya gue untuk masalah coklat. Tapi untuk beberapa hal yang lain itu adalah advice dari dokter tersebut. Well, it worked for me yesterday atau kemarin, zaman dulu mungkin gue akan work juga untuk masa mendatang. Akan tetapi ya, maksud gue obat tanda kutip ya, yang diberikan oleh dokter itu sebenarnya jauh lebih cepat sih untuk mengobati dibanding apa yang gue lakukan pada zaman dulu sih. So that's it. Keluar dari ekonom pemalas. Let me know kalau kalian suka dengan konten yang kayak gini mengenai masalah life gue dan segala macam. Bukan life gue sih, lebih ke arah apa yang gue hadapin dan bagaimana cara gue ngehadapinnya, progresnya seperti apa, dan bagaimana hasilnya. Gue bakalan banyak post post juga sih. Gue bakalan banyak post mengenai apa aja yang gue pelajarin di kehidupan nyata, dan mudah-mudahan bisa juga diterapkan dalam kehidupan kalian sendiri. Dan ini adalah mental bukan mental block sih, apa sih istilahnya, kayak batu bata lah gitu. Mental framework lah istilahnya, mungkin mental framework yang gue bangun dari apa yang gue pelajarin di lapangan, dan gue berharap ini bisa juga membantu kalian semua. Gue ngerasa ini membantu sedikit banyak teman-teman gue. Mudah-mudahan bisa membantu lebih banyak orang lagi.
See you again next time. Kalau ada pertanyaan @bayutabusala Instagram @bayutabusala ataupun bayutabusala@gmail.com. Bye.